Dulu ada seorang anak bernama Neymar da Silva Santos Junior. Dia lahir pada 5 Februari 1992 di Mogi das Cruzes, Brazil. Dia terlahir dalam keluarga yang cukup miskin. Saat masih dalam kandungan, orang tuanya bahkan tidak mempunyai uang untuk mengecek kondisinya. Bahkan saat berumur 4 bulan, keluarganya mengalami kecelakaan yang membuatnya berlumur dengan luka dan bahkan orang tuanya menganggap dia tidak mungkin selamat. Namun Tuhan berkata lain. Keluarganya juga sering berpindah tempat karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah kakek dan neneknya yang mana bahkan listrik saja merupakan hal yang sangat mewah di tempat tersebut. Mereka kemudian menggunakan lilin karena tidak bisa membayar biaya listrik. Bahkan kota kelahirannya, Sheniton, merupakan kota yang dideskripsikan oleh ayahnya merupakan tempat pembuangan sampah. Namun demi mengubah hidup putranya agar menjadi lebih baik, ayahnya harus bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Neymar juga sering iri oleh temannya yang memiliki koleksi video game, atau seseorang yang mengenakan sepatu Jordan. Dia hanya bisa membayangkan suatu saat dapat menjadi seperti mereka. Semasa kecilnya, Neymar suka bermain futsal dan sepak bola jalanan. Dia berkata bahwa futsal adalah salah satu hal besar yang mempengaruhi perjalanan hidupnya, yang mana di sini dia mengasah teknik dan kecepatannya untuk melewati pemain lawan dalam kondisi yang sempit. Meskipun ayahnya merupakan mantan pemain bola, dia bermain dalam kasta paling terbawah di Brazil. Namun ayahnya memiliki dedikasi dan motivasi yang luar biasa untuk mensupport perjalanan hidup Neymar. Oleh karena itu, satu-satunya cita-cita Neymar hanyalah membuat bahagia keluarganya, terutama ayahnya. Di tahun 2003, Neymar pindah ke São Vicente yang mana dia mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam klub Portuguesa Santista. Dengan segala dedikasinya dan dukungan ayahnya, Neymar berhasil menjadi salah satu pemain yang dilirik oleh Santos di tahun 2003. Tahun 2008, dia kemudian dikontrak secara penuh sebagai profesional di Santos. Dia kemudian langsung dimasukkan dalam tim utama dan mulai mendapatkan berbagai macam sponsor. Pada saat berumur 15 tahun, berkat kegigihannya, Neymar telah berhasil mendapatkan penghasilan 29 juta rupiah per bulan. Kemudian saat berumur 16 tahun, dia sudah dapat menghasilkan 365 juta per bulan. Neymar kemudian dapat membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Dia memulai debut profesionalnya pada 7 Maret 2009 saat berumur 17 tahun. Dia kemudian dimainkan dalam 30 menit terakhir pertandingan tersebut. Dalam musim pertamanya, dia berhasil mencetak 14 gol dalam 48 pertandingan. Tahun 2010, Neymar berhasil membawa Santos menjadi juara Campeonato Paulista setelah berhasil mencetak 14 gol dalam 19 pertandingan. Teknik dan gaya permainannya kemudian disebut-sebut mirip dengan Robinho dan Pele. Di tahun ini bahkan West Ham United menawari untuk membelinya dengan harga 12 juta US dollar dan Chelsea dengan 20 juta US dollar. Namun tawaran ini ditolak oleh Santos. Namun Warner Ribeiro kemudian mengatakan bahwa Neymar memiliki potensi sebagai pemain kelas dunia dan jika dia tetap bertahan di Brazil, dia tidak akan mendapatkan apapun. Dia kemudian terus bermain di Santos hingga tahun 2013. Dia kemudian mulai dikenal sebagai pemain hebat yang juga sering melakukan diving dan bertingkah berlebihan ketika terjatuh. Pada 24 Mei 2013, dia ditawari untuk bermain untuk Barcelona dalam kontrak selama 5 tahun. Neymar dan Santos tidak ada yang memberikan kepastian berapa nilai transfer ini. Di tahun 2014, kemudian hal ini diinvestigasi dan ternyata biaya transfernya adalah sebesar 86,2 juta euro, yang mana akhirnya Barcelona dikenai pasal penghindaran pajak. Di tahun pertamanya, dia lebih sering dimainkan sebagai pemain pengganti. Dia kemudian mencetak gol yang membuat Barcelona memenangkan Supercopa de España saat melawan Atletico Madrid. Pada musim 2014-2015, dia kemudian menjadi salah satu pemain andalan Barca. Barcelona berhasil memenangkan berbagai trofi seperti Spanish Cup Winner, Spanish Champion, dan Champions League. Bersama dengan Suarez dan Messi, dia kemudian menjadi bagian dari trio attacker untuk Barcelona. Di musim 2015-2016, dia juga meraih berbagai prestasi untuk Barcelona bersama dengan trio attacker. Mereka berhasil mencetak 131 gol, memecahkan rekor tahun lalu yang dapat dicetak oleh trio tersebut. Kemudian pada musim 2016-2017, salah satu aksi paling memukau dari Neymar adalah saat pertandingan Champions League ronde ke-16. Pertandingan ini adalah pertandingan Barcelona melawan PSG. Dia berhasil mencetak 2 gol yang membawa Barca memenangkan pertandingan 6-1 setelah kalah 4-0 dari PSG di pertandingan dalam leg pertama. Dia kemudian menjadi man of the match dalam pertandingan tersebut dan menjadi salah satu momen comeback terhebat dalam sejarah Champions League. Selama di Barcelona, Neymar berhasil mencetak 105 gol dalam 186 pertandingan. Hingga akhirnya pada 3 Agustus 2017, Barcelona melepas Neymar dengan nilai transfer 222 juta euro kepada PSG yang menjadi transfer pemain termahal. Namun transfer ini mengalami berbagai macam konflik akibat berbagai situasi yang aneh kala itu. Dia kemudian mengakhiri musim pertamanya di PSG dengan 28 gol dalam 30 pertandingan setelah mengalami cedera yang cukup parah. Di musim berikutnya, dia sempat disuspensi dari 3 pertandingan karena beberapa aksi kontroversialnya dalam media sosial bahkan dengan penonton di kubu lawan. Hingga kini dia masih bermain untuk PSG. Kini Neymar merupakan salah satu pesepak bola terbaik dengan kelincahannya dalam membuat berbagai peluang dan kemampuan bermainnya yang luar biasa. Dia kemudian menjadi pencetak gol tertinggi ke-6 dan asis tertinggi ke-7 sepanjang masa dan menorehkan segudang prestasi lainnya. Meskipun banyak orang yang membencinya karena dia sering melakukan diving, namun fakta bahwa Neymar memiliki skill yang hebat dan berasal dari keluarga yang miskin yang berhasil mengubah nasibnya tidak dapat kita pungkiri lagi. Andai saja Neymar tidak lolos dari kecelakaan dan ayahnya tidak mendukung penuh pertumbuhannya, mungkin saja kita tidak akan pernah melihat Neymar yang seperti sekarang. Nyatanya, di balik kesuksesan seorang tokoh besar terdapat perjuangan tanpa henti oleh orang tuanya. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.